teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, kita jargon dulu yuk. Kalau aku bilang gizi Polkesma, jawabnya sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Oke, sekarang bareng-bareng ya. Gizi Polkesma, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Oke, kayaknya udah lebih bersemangat nih buat nonton dan dengerin podcast hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Nutri Podcast Poltekkes Kemenkes Malang. Seperti pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Amira Mutia Elvareta yang akan memandu acara podcast hari ini. Nah, kayaknya udah pada penasaran nih sama narasumber kita hari ini. Telah hadir tamu spesial kita, Ibu Nindya Syamsi Amali SGZ, seorang ahli gizi yang sudah berpengalaman di dunia gizi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV dari Ibu Nindya terlebih dahulu nih teman-teman. Ibu Nindya adalah lulusan sarjana gizi di Universitas Brawijaya dengan pengalaman pengkajian gizi individu maupun kelompok, implementasi program edukasi kesehatan terkait gizi, dan manajemen penyelenggaraan makanan di rumah sakit, serta industri makanan sehat. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, beliau lulusan Ahli Madya Gizi di Poltekkes Kemenkes Malang pada tahun 2020, lalu beliau melanjutkan Sarjana Gizi di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2021 dan lulus pada tahun 2023. Nah, untuk pengalaman kerjanya sendiri, pada tahun 2024, beliau bekerja sebagai ahli gizi di PT Senjani Teknoboga. Lalu, pada tahun 2025 sampai sekarang, beliau bekerja sebagai ahli gizi di UPT Puskesmas Gondang Legi. Selamat pagi, Bu Nindya. Selamat pagi juga. Gimana nih, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, Bu. Terima kasih nih, Bu Nindya, karena telah hadir dan mau berbagi ilmu bersama kami di Nutri Podcast Poltekkes Kemenkes Malang. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya. Jadi, hari ini kita akan mengupas tuntas topik tentang jenjang karir ahli gizi. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan utamanya, yaitu jenjang karir ahli gizi. Pasti dari kita sering kan dengar istilah gizi klinis, gizi masyarakat, dan gizi industri. Tapi mungkin dari kebanyakan mahasiswa, terutama mahasiswa yang tingkat awal nih, masih bingung apa sih bedanya gizi klinis, gizi masyarakat, dan gizi industri. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya perbedaan paling mendasar dari ketiga bidang tersebut itu apa sih Bu? Oke, jadi dari ketiga bidang ini yang mendasar adalah di fokus pelayanan dan juga ruang kerjanya yang berbeda. Yang pertama ada di gizi klinis. Gizi klinis ini fokusnya adalah pada penanganan pasien secara individu atau pasien dengan kondisi medis tertentu seperti itu. Seperti diabetes, gagal ginjal, dan juga penyakit-penyakit lain yang biasa diderita oleh pasien rawat inap di rumah sakit. Jadi pendekatannya lebih ke asuhan gizi, mulai dari asesmen sampai dengan monef. Itu. Kemudian yang kedua ada gizi masyarakat. Di gizi masyarakat ini kita lebih fokus ke upaya promotif dan upaya preventif. Upaya promotif itu contohnya adalah di mana kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pengetahuan. Contohnya seperti edukasi gizi dan juga penyuluhan. Kemudian untuk upaya preventifnya di gizi itu biasanya adalah pemantauan status gizi balita dan pemberian suplementasi pada bayi dan juga remaja putri seperti itu. Jadi melakukan intervensi-intervensi kesehatan di masyarakat. Kemudian untuk gizi industri itu lebih banyak berkaitan dengan makanannya itu sendiri, mulai dari proses pembuatan makanan sampai dengan penyajian makanan ke konsumen atau pelanggannya.
Jadi di sana itu ada quality control, keamanan pangan, dan juga manajemen gitu. Kemudian untuk prospek karirnya ya, prospek karirnya ini juga cukup luas. Gizi klinis itu bisa dibutuhkan di rumah sakit yang pertama tentunya, terus di klinik-klinik dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk gizi masyarakat ini dibutuhkan di puskesmas, dinas kesehatan, dan juga program-program kesehatan masyarakat gitu. Nah, untuk gizi industri sendiri ini banyak dibutuhkan di perusahaan makanan dan minuman, catering, dan food service seperti hotel, restoran, dan juga sekolah-sekolah yang biasanya menyelenggarakan makanan, ada penyelenggaraan makanannya gitu. Kantor juga bisa gitu ya. Yang penting di dalamnya ada proses penyelenggaraan makanan seperti itu. Jadi yang perbedaan yang terlihat itu ada pada sasaran dan juga ruang lingkup kerjanya gitu ya. Nah, jadi gitu tuh teman-teman. Nah, biar teman-teman punya gambaran nyatanya nih Bu, boleh Ibu ceritakan nih keseharian yang biasanya dikerjakan oleh seorang ahli gizi yang bekerja di bidang gizi klinis, gizi masyarakat, dan gizi industri. Oh ya, oke. Jadi kesehariannya yang pertama gizi klinis ya. Gizi klinis itu paling utama biasanya pertama kali masuk itu kita visite pasien rawat inap. Di visite pasien rawat inap itu kita melakukan observasi ke pasiennya gitu. Jadi observasi itu nanti bakal jadi bekal untuk kita melakukan asesmen gizi sampai dengan monef. Nah, di asesmen gizi itu yang pertama nanti kan selanjutnya ada intervensi gizi ya. Jadi kita perlu menghitung kebutuhan kalori pasien dan juga menentukan dietnya. Selain itu ada juga kita menyusun siklus menu diet di rumah sakit gitu. Ini tidak dilakukan setiap hari tapi beberapa bulan sekali tergantung kebijakannya masing-masing rumah sakit ya. Terus yang terakhir ada memberikan konseling gizi pada pasien rawat jalan. Jadi di rumah sakit itu tidak cuman pasien rawat inap aja ya, tapi ada juga pasien rawat jalan seperti itu. Kemudian yang kedua di gizi masyarakat. Di gizi masyarakat itu kegiatannya berupa menjalankan program-program gizi. Contohnya seperti monitoring status gizi balita di posyandu. Kemudian edukasi gizi ibu hamil, ada juga home visit ke balita atau ibu hamil yang bermasalah gizi. Ada juga pelaksanaan program stunting seperti PMT lokal dan juga monitoring suplementasi gizi. Contohnya seperti pembagian tablet tambah darah ke sekolah-sekolah. Ada juga pembagian vitamin A ke bayi dan balita seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir gizi industri ya, kesehariannya seperti mengawasi kualitas makanan dan juga keamanan pangannya, mulai dari proses produksi awal sampai dengan disajikan ke konsumen gitu. Jadi kita perlu melakukan pengawasan. Kadang juga kita juga perlu langsung terjun, jadi ikut membantu agar lebih lancar prosesnya gitu. Selain itu di gizi industri juga bisa mengembangkan produk pangan baru dan juga mengatur sistem penyelenggaraan makanan. Jadi nanti di dalamnya tuh kita melakukan manajemen seperti mengatur SDM, kemudian mengatur kerjaannya masing-masing koki seperti itu gitu. Nah, jadi walaupun sama-sama ilmu gizi, praktik kerjanya itu sangat berbeda ya, tergantung bidang yang dipilih itu tadi. Nah, setiap bidang kan pasti punya suka dukanya ya Ibu. Pasti. Nah, menurut Ibu apa sih hal yang paling enjoyable dan challenging nih dari ketiga bidang tersebut? Saya mulai mungkin dari kesukaan dulu ya, apa yang menyenangkan dari masing-masing bidangnya. Yang menyenangkan di gizi klinis adalah ketika kita bisa melihat kondisi pasien mulai membaik gitu. Jadi kita bisa tahu nih pengaruh dari diet yang sudah kita berikan ke masing-masing pasiennya seperti itu. Kemudian untuk di gizi masyarakat, hal yang menyenangkannya adalah cakupannya luas dan kita bisa dekat dengan masyarakat. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, melakukan edukasi gizi, melakukan pendampingan keluarga, dan kita bisa melihat perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Tadi kalau di gizi klinis kita bisa melihat perubahan kondisi medis pasien, tapi kalau di gizi masyarakat kita bisa melihat perubahan perilaku masyarakatnya, seperti itu.
Dan juga di gizi masyarakat ini banyak sekali interaksi sosialnya. Jadi buat teman-teman yang senang berinteraksi sosial bisa banget terjun di gizi masyarakat ini. Tuh, terus untuk gizi industri yang menarik adalah kita bisa lebih tahu seluk-beluk tentang makanan itu sendiri. Jadi ilmu gizi dipadukan dengan inovasi pangan dan juga manajemen. Bagaimana kita mengatur sebuah sistem penyelenggaraan makanan itu tadi. Kita belajar soal kualitas produk, soal keamanan pangan, dan juga bagaimana makanan diproduksi dari awal sampai dengan disajikan ke pelanggan, seperti itu. Nah, kalau tantangannya sendiri nih bagaimana, Bu? Oke, kalau tantangannya nih, yang pertama di gizi klinis, tantangannya tentu saja kondisi medis tiap pasien itu kan berbeda-beda. Jadi kita perlu penanganan yang tepat, cepat, dan juga detail. Kalau di gizi masyarakat, tantangannya lebih ke perubahan perilaku, karena edukasi atau penyuluhan itu kan tidak cukup ya sekali dua kali saja, dan apalagi kondisi setiap sasaran yang kita edukasi itu kan berbeda-beda. Jadi butuh pendekatan komunikasi yang cocok, butuh komunikasi yang baik gitu, dan juga kesabaran yang tinggi untuk bisa melihat perubahan perilaku itu tadi. Tuh. Kemudian di gizi industri tantangannya biasanya adalah berkaitan dengan target produksi, kemudian kualitas produk yang harus tetap terjaga gitu. Menjaga konsistensi kualitas produk itu sangat sulit ya. Jadi tiap hari harus sama produk bagus terus seperti itu. Terus untuk selanjutnya sudah ya, oke sudah. Jadi ketiganya itu tidak ada yang paling mudah atau paling sulit ya. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kemampuan dan juga minat kalian pada bidang tersebut gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengar penjelasan dari Ibu Nindya, kalian tertarik masuk di gizi industri, gizi masyarakat atau gizi klinis? Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A dari Instagram. Jadi ada pertanyaan nih Bu dari teman-teman melalui Instagram story kami. Saya bacakan pertanyaannya ya Ibu. Yang pertama pertanyaan dari Kak Ed Virial Aliska. Menurut Ibu, apakah karir ahli gizi di masa depan itu menjamin? Karena seringkali kita dengar bahwa gaji tenaga kesehatan itu sedikit Ibu. Kalau bicara soal menjamin, kembali lagi ya bagaimana kita mengembangkan skill atau kemampuan kita di bidang tersebut. Saat ini kebutuhan ahli gizi itu masih cukup besar ya, apalagi belakangan isu kesehatan dan pola makan masyarakat ini sangat diperhatikan gitu oleh pemerintah. Memang di awal karir biasanya penghasilannya belum terlalu besar sama seperti profesi kesehatan lain gitu, tapi peluang berkembangnya itu masih cukup luas kok. Karena ahli gizi sekarang tidak hanya terbatas bekerja di rumah sakit saja ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa masuk ke industri pangan, bisa masuk ke edukasi digital, bisa masuk ke universitas melakukan penelitian gitu, sampai dengan membuka praktik usaha sendiri gitu. Jadi menurut saya profesi ahli gizi itu menjamin kok dan punya peluang yang baik ke depannya gitu, terutama kalau kita itu semakin sering meningkatkan skill dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, seperti itu ya Kak Virial. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih Bu. Dari Kak Abdullah. Apa saja sih peluang karir seorang ahli gizi selain bekerja di rumah sakit? Oke. Jadi peluang ahli gizi selain bekerja di rumah sakit juga kita sempat bahas tadi juga ya. Peluang ahli gizi ini sangat luas, tidak hanya terbatas di rumah sakit. Selain di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, kita bisa bergabung di dinas kesehatan. Kemudian di program kesehatan masyarakat, contohnya seperti SSGI. Pernah dengar SSGI? Belum. Oke, belum. Jadi SSGI itu juga salah satu program gizi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan biasanya merekrut lulusan gizi seperti itu. Bisa juga kita bergabung di perusahaan makanan dan minuman, catering, dan juga food service seperti di hotel, di sekolah, dan juga di kantor-kantor seperti itu. Jadi
sekarang juga mulai banyak ya peluang bekerja di bidang digital. Contohnya seperti konten kreator gizi, terus konsultasi gizi online, dan juga bisa membuka usaha makanan sehat gitu online gitu kan, banyak ya sekarang gitu, seperti itu. Jadi bidang gizi itu sangat fleksibel dan bisa berkembang ke banyak sektor. Nah, ternyata banyak sekali ya Ibu. Iya. Gimana nih Kak Abdullah, tertarik masuk ke yang mana nih? Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari KETF Dini, apa tantangan terbesar seorang ahli gizi yang bekerja di bidang gizi klinis? Oke, jadi untuk tantangan di gizi klinis sebenarnya tadi sudah sempat kita singgung juga ya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika kondisi setiap pasien itu beragam gitu. Jadi kan di rumah sakit itu jumlah pasiennya kan tidak sedikit ya, dan setiap pasien itu punya kondisi medis yang berbeda-beda. Jadi kita perlu penanganan yang tepat di setiap pasiennya gitu, dan juga detail. Apalagi pasien-pasien dengan komplikasi seperti itu. Ahli gizi harus menyesuaikan intervensi gizi dengan kondisi medis tersebut, sampai dengan terapi obat dan juga kemampuan makan pasien. Nah, selain itu tantangan lainnya adalah kepatuhan pasien terhadap diet yang sudah kita berikan ke pasien tersebut. Karena mengubah pola makan itu kan tidak bisa cuma sehari 2 hari ya. Jadi kita sebagai ahli gizi itu harus memutar otak gitu. Seorang ahli gizi klinis juga memerlukan komunikasi yang baik dan juga problem solving untuk mengatasi ketidakpatuhan pasien dalam menjalankan diet itu tadi, seperti itu. Nah, gimana nih Kak Dini? Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Nindya, semakin tertarik dong buat masuk di gizi klinis. Nah, terima kasih nih buat Ibu Nindya atas waktu dan wawasan berharganya yang telah dibagikan kepada kami hari ini. Benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat tentang betapa luasnya dunia gizi. Terima kasih juga buat para pendengar dan penonton setia Nutri Podcast Poltekkes Kemenkes Malang yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga diskusi ini menjadi semangat kita untuk mengejar masa depan. Saya Amira Mutia Elvareta, izin pamit undur diri. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang punya pertanyaan, boleh banget tulis nih pertanyaannya di kolom komentar atau DM di IG kami di @hmpd3gizi Malang. Sebelum kita tutup podcast hari ini, boleh dong kita jargon sekali lagi. Gizi Polkesma, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya teman-teman.